Saudara, hari ini Universitas Negeri Makassar berusia 59 tahun. Berbagai tantangan dihadapi sebagai Tridharma untuk menghasilkan SDM profesional dalam bidang pendidikan dan non-pendidikan yang berwawasan kewirausahaan. Kita ikuti wawancara singkat bersama Rektor UNM Profesor Husain Sam berikut ini. 59 tahun tentu bukan waktu yang sedikit untuk Universitas Negeri Makassar sebagai Tridharma yang menghasilkan profesional di bidang pendidikan. Ada beberapa catatan sedikit yang dapat kita bahas bersama dengan Rektor Universitas Negeri Makassar, Profesor Husain Sam. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Pak Rektor. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oke Pak Rektor, ini ada beberapa catatan sedikit tentang UNM yang saat ini 1 Agustus berusia 59 tahun. Betul. Oke Prof. Nah, peningkatan lembaga kemahasiswaan sebagai wadah untuk peningkatan karakter akademik mahasiswa. Nah, seperti apa itu Prof untuk di tahun 59 tahun ini? Ya, jadi UNM di usia 59 tahun tentu bukanlah usia yang muda, mestinya sudah terlalu banyak memberikan sumbangan kepada peningkatan sumber daya manusia di Sulawesi Selatan dan di Indonesia pada umumnya. Untuk usia 9 tahun ini, saya mengajak kepada seluruh teman-teman Sivitas Akademika bahwa kita ingin mencoba memberikan ikon tersendiri bagi UNM. Apa itu? Saya ingin mengantarkan UNM ini kepada kita semua bekerja sinergi keras, cerdas untuk kemudian menghadirkan UNM menjadi bagian penting bagi masyarakat. Apa itu? Saya ingin UNM ini menjadi kampus entrepreneurship. Ini yang saya memberikan kado di usia yang ke-9 dan kita sudah berkomitmen semua keluarga besar Sivitas Akademika untuk menjadikan kampus ini sebagai kampus entrepreneurship. Langkah-langkah telah kita lakukan sangat banyak, mulai dari siapapun mahasiswa di UNM itu wajib hukumnya melulusi mata kuliah kewirausahaan, sehingga lahir jiwa entrepreneur, jiwa wirausaha dalam dirinya. Setidaknya di jiwa kreatif dan jiwa inovasi. Itu bagian dari karakteristik kewirausahaan ini yang kita mau hadirkan. Hari ini juga UNM sudah ada pada posisi badan layanan umum dalam pengelolaannya. Karena itu ini juga usia yang ke-9 kita canangkan agar kita semua bekerja untuk mengantarkan UNM menjadi PTNBH. Badan hukum ya Prof? Badan layanan, badan hukum, PTN, badan hukum. Nah, kita berharap itu karena kita mau melakukan proses secara fleksibel, pengelolaan kelembagaan secara fleksibel untuk menghadirkan sebuah layanan prima bagi masyarakat dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang unggul untuk Indonesia maju. Kira-kira gitu ya. Baik, menciptakan mahasiswa sebagai entrepreneurship. Yang saat ini UNM juga selalu mensupport mahasiswanya berinovasi, menciptakan kreativitas. Yang baru-baru ini drone disinfektan ya Prof ya. Nah, untuk mewujudkan itu sebagai mahasiswa untuk entrepreneurship, dukungan dari pihak dosen sendiri ini seperti apa Prof? Peningkatan. Jadi di UNM ini memang ada tim, ada tim kreasi, tim kreatif lah istilahnya, tim kreatif. Ada tim kewirausahaan, inilah yang senantiasa akan berkolaborasi untuk mencoba melihat talenta-talenta mahasiswa yang memang bisa didorong dan dikembangkan untuk kemudian bisa melahirkan katakanlah startup startup yang saat ini lagi booming ya, karena sebuah negara atau wilayah dikatakan maju kalau penduduknya atau rakyatnya itu sekitar 4% yang berwirausaha. Nah, Indonesia ini hari ini baru 3,5%. Kita masih ingin menyumbang itu, UNM menjadi bagian dari itu. UNM menjadi bagian dari penyumbang startup
mahasiswa-mahasiswa atau anak muda untuk membuka lowongan kerja seperti itu Prof ya. Tidak hanya membanggakan bangsa, tetapi juga membantu masyarakat Indonesia untuk bekerja di perusahaannya mereka ya Prof ya. Menciptakan lapangan kerja itu ya. Oke, baik Prof. Nah ini ada lagi sedikit peningkatan fungsi perpustakaan digital sebagai sumber belajar yang menyenangkan Prof. Ini mungkin kalau di tengah pandemi saat ini sangat berguna Prof. Perpustakaan digital karena mahasiswa bisa mengaksesnya bukan hanya di kampus semata tapi bisa juga di rumah, mungkin di kampung halamannya. Nah, seperti apa itu Prof? Perpustakaan digital yang akan dibangun? Bukan akan dibangun, sudah semua. Jadi Prof, layanan kita teman-teman bisa mengakses semua dimanapun berada karena secara online. Itu semua. Jadi bahkan tidak ada lagi misalnya karya dosen. Laporannya itu tidak lagi dalam bentuk hard, tapi dia udah bisa silakan dibaca semua, ada semua. Jadi berarti sebagai mahasiswa UNM ini sangat beruntung Prof, apalagi untuk mengerjakan tugas-tugas akhir yang membutuhkan artikel banyak Prof bisa diakses langsung. Betul. Seiring dengan itu ya kita sudah menyiapkan infrastruktur digital. Jadi kampus ini kita dorong menjadi kampus digitalisasi untuk menjadi bagian dari kampus global. Nah, jadi untuk mengglobal, untuk mendunia, tentu infrastruktur digital ini harus hadir. Di UNM hadir itu. Jadi semua mahasiswa, dosen, pegawai, semua kita bayarkan itu di kerjasama Telkom Indonesia 16.000 per bulan untuk kemudian mendapatkan akun pribadi. Akun pribadi yang tidak harus dia di lingkup UNM saja, dimanapun ada WPID dia itu unlimited. Jadi dia seperti orang dimanapun di dunia ini harus sama dengan kemampuannya mengakses sumber dari yang ada di Amerika, yang ada di Eropa dan seterusnya. Jadi tidak ada alasan bagi mahasiswa UNM untuk tidak kompetitif, tidak berkreasi karena semua sumber kita siapkan melalui infrastruktur digital. Betul, sudah difasilitasi. Dunia digital saat ini sudah begitu bisa diakses dengan satu jari Prof. Dan ini pasti bisa mendukung mahasiswa untuk terus berprestasi, berkreativitas, berinovasi karena dari pihak universitas sendiri sudah mendukung. Nah, tinggal mahasiswanya lagi untuk mengembangkan dirinya untuk berprestasi. Silakan, ini tantangan mahasiswa ini, apalagi Universitas Negeri Makassar sudah berusia 59 tahun, harus terus membanggakan universitas alma maternya Prof ya. Oke Prof, ini lagi ada yang menarik, pembebasan SPP bagi mahasiswa berprestasi atau tidak mampu. Berarti saya sudah kunci dengan satu kalimat. Tidak ada mahasiswa UNM yang berhenti kuliah atau berhenti belajar hanya karena alasan tidak bisa membayar. Artinya silakan disampaikan secara jujur, kita lihat betul kalau memang tidak bisa membayar kita bayar. Nah, khusus untuk mahasiswa yang berprestasi itu saya sudah berkomitmen bahwa siapapun yang memberikan kontribusi dalam hal prestasi, katakanlah mengikuti lomba-lomba kreatif dan seterusnya, lalu membanggakan nama bagi UNM itu bebas. Bebas pembayaran, bebas UKT, bebas SPP dan seterusnya. Oke Prof, ini tinggal mahasiswanya kembali. Karena kalau tidak mau berprestasi berarti ya salahnya mereka sendiri ya Prof ya. Karena pihak universitas sudah memberikan apa saja, dunia digitalisasi, perpustakaan digital, SPP gratis bagi mahasiswa berprestasi. Nah ini lagi menarik satu Prof, pelatihan, penelitian, pengabdian dan penulisan artikel kepada dosen, utamanya dosen muda. Wow, kalau saya mau jadi dosen muda di UNM bisa Prof dong? Oh sangat bisa, nggak perlu dites kalau ayo. Terima kasih Prof, ini seperti apa Prof? Jadi ini kan tadi Ayub mengawali bahwa di perguruan tinggi itu tugas pokoknya itu adalah tridharma pengajaran, penelitian dan pengabdian. Nah, khusus untuk dharma kedua ini, penelitian, itu memang betul-betul kita dorong karena kita ingin menjadikan bagian dari dirinya ini dosen-dosen muda, bahkan juga mahasiswa, itu kita latih terus secara berkala terus-menerus agar betul-betul dia merasa paham betul, nyaman betul untuk berinovasi, melahirkan ilmu-ilmu baru melalui riset melalui penelitian. Nah, ini penting karena kekuatan keilmuan itu ada di penelitian. Betul. Ya. Apalagi sekarang terindeks
penulis artikel harus terindeks Scopus, yang harus internasional ya Prof ya. Semua itu menjadi bagian dari syarat. Bahkan di skim penelitian itu juga di UNM itu saya beri memang khusus skema ada namanya khusus untuk yang muda, ada skim untuk dosen muda, ada skim untuk profesor, ada skim untuk percepatan teman-teman yang ingin jadi profesor. Berarti ada tingkat-tingkatnya Prof? Iya, kita beri. Jadi ada kompetisinya bagi mereka dengan harapan bahwa semua bisa mengambil bagian dalam melakukan riset, karena riset adalah bagian utama dari proses pengembangan keilmuan dan kompetensi bagi dosen dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pokoknya untuk menyelesaikan solusi bangsa. Saya kira itu. Oke, Prof, satu lagi Prof, ini tentang akreditasi jurusan dan program studi nih Prof. Bagaimana, seperti apa peningkatan akreditasinya ini Prof? Saya ingin mengatakan bahwa 4 tahun terakhir saya diberi amanah bersama teman-teman untuk bekerja memajukan UNM kaitannya dengan kelembagaan, yaitu akreditasi program studi. Saya mulai dari akreditasi kelembagaan. UNM dulu itu ketika saya diberi amanah masih akreditasi B. Setahun setelah saya bekerja bersama teman-teman, alhamdulillah kita bisa mengantarkan UNM itu akreditasi A atau unggul ya. Unggul, dan tentu diikuti lagi dengan akreditasi program studi. Kalau awalnya dulu saya itu dari 106 program studi yang ada, itu hanya 8 yang terakreditasi A. Hari ini itu sudah 42. Wow, 8 ke 42 Prof? Sangat spektakuler itu, dalam bukan main-main. Pak Rektor, iya, 42 berarti sekitar 30 lebih ya Prof? Selebihnya itu akreditasi B, yang tadinya C, atau bahkan ada yang tidak terakreditasi, semua kita dorong. Nah, ini orientasi ke depan ini di usia 59 tahun ini, harapan kita adalah 70% atau bahkan kita mendekat 100% itu harus A semua. Supaya betul-betul UNM ini unggul dari sisi program studi. Oke, Prof. 59 tahun, tema apa yang diambil di Divis Natalis pada 1 Agustus nanti ini, Prof? Tema kita itu adalah transformasi pendidikan untuk melahirkan sumber daya manusia unggul bagi Indonesia maju. Oke, baik. Nanti perayaan Divis Natalisnya ini dirayakan atau secara offline kah, online kah, Prof? Mengingat kita saat ini di tengah pandemi. Kita dua-duanya, jadi kita offline, tentu terbatas karena kita menggunakan protokol kesehatan, bahwa kesehatan itu adalah segalanya bagi kita. Yang lain itu adalah nomor kesekian. Kesehatan itu amat sangat penting, karena itu kita tidak boleh bermain di protokol kesehatan dalam sebuah kegiatan hari ini ya. Betul. Karena itu UNM dalam perayaan Divis Natalis ke-9 nanti itu akan melakukan dua layanan, satu offline dan satu online. Teman-teman yang ada di unit fakultas dan tempat lain itu secara virtual atau online, dan yang hadir di acara hostnya itu adalah cukup Pak Gubernur yang akan menjadi bagian dari kita semua, karena Pak Gubernur sudah berkomitmen mau hadir. Iya. Oke, terima kasih banyak Prof perbincangan kita pada hari ini. Semoga Universitas Negeri Makassar menjadi universitas yang unggul, tidak hanya di Indonesia Timur saja, tapi di Indonesia, Prof. Siap. Oke, demikian wawancara singkat kami bersama Rektor Universitas Negeri Makassar, Profesor Hussein Syam. Kembali ke studio.